I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Karena manga terbaru Tensura udah rilis, jadi di video kali ini Mimin mau ngelanjutin anime Tensura berdasarkan manganya. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak bingung sama alur ceritanya. Dan untuk mempermudah kalian, Mimin juga udah buatin playlist biar berurut. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau bermampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Gak lama setelah itu, datanglah Shion yang berkata, "Yang mulia Rimuru, rombongan dari Nona Milim telah tiba." Dan terlihatlah Milim dengan pasukan utamanya yang telah sampai di Tempest. Rimuru yang melihat itu pun langsung menyambut mereka. Rimuru berkata, "Selamat datang Milim, kau datangnya cukup lama." Milim yang mendengar perkataan Rimuru pun berkata, "Akhirnya hari ini tiba juga. Aku nggak sabar menanti makanan yang bisa membuat Midre terkesan." Rimuru yang mendengar itu pun berkata, "Serahkan saja padaku." Rimuru pun kemudian merangkul Milim sambil berkata, "Daripada itu, kau nggak kena marah sama Frey sebelumnya kan?" Milim yang mendengar itu pun berkata, "Tenang Rimuru, semua aman terkendali. Aku berhasil membuatnya percaya bahwa aku tuh cuma keliling-keliling aja. Soal aku masuk ke labirin, dia tidak tahu hal itu." Gak lama setelah itu, Frey pun berkata kepada Rimuru, "Terima kasih karena telah mengundang kami ke acara ini Tuan Rimuru. Saya benar-benar minta maaf atas keterlambatan kami. Kami memakan waktu yang sangat lama untuk memilah pakaian formal yang cocok untuk di sini. Karena sampai tadi, keberadaan Milim bahkan tidak diketahui. Aku bahkan kebingungan mencarinya." Rimuru yang mendengar itu pun jadi panik karena sepertinya Frey tahu tentang hal itu. Dan Frey sepertinya tahu bahwa Milim datang ke labirin. Dan setelah itu, Rimuru pun tersenyum ke arah Frey sambil berkata, "Saya berharap makanan kami cocok dengan lidahmu. Oh ya, apakah ada bahan makanan yang tidak Anda sukai? Karena di sini juga ada hidangan ayam. Jika kau tidak tertarik, tidak apa-apa." Mendengar itu, dua pengawal utama dari Frey pun jadi panik banget dan berkata di dalam hati, "Astaga, sepertinya akan ada bencana." Frey pun saat itu berkata, "Tuan Rimuru, apakah aku terlihat seperti ras ayam?" Rimuru yang mendengar itu pun jadi panik banget dan berkata di dalam hati, "Astaga, bisa mampus aku. Sepertinya aku barusan salah ngomong." Gak lama setelah itu, Karyon malah tertawa terbahak-bahak. Karyon berkata, "Hahaha, luar biasa Rimuru. Kau itu memang hebat. Bisa-bisanya kau memanggil Sky Queen dengan sebutan ayam. Kau itu hebat banget." Bahkan Milim yang mendengar itu juga berkata, "Keren banget Rimuru. Aku tidak akan pernah bisa meniru yang seperti itu loh. Kalau kutiru, Frey bahkan bisa ngamuk-ngamuk sama diriku." Mendengar itu, Rimuru pun jadi makin panik dan berkata, "Hei kalian berdua, hentikan itu. Kalian malah menambah dosaku jadi makin berat." Rimuru pun saat itu menundukkan kepalanya sambil berkata, "Mohon maafkan jika saya salah bicara. Saya mengira mungkin Anda nggak suka untuk memakan makhluk yang mempunyai sayap. Tapi sepertinya pertanyaanku itu tidak sopan." Milim yang melihat Rimuru menundukkan kepalanya pun jadi langsung panik.
Mendengar itu, orang-orang yang ada di tempat itu pun sangat terkejut karena seorang raja iblis mau menundukkan kepalanya. Mereka pun jadi kebingungan kenapa Rimuru bisa serendah hati itu. Mendengar itu, Frey pun tersenyum sambil berkata, "Sudah kuduga, Anda adalah orang yang seperti itu. Maafkan saya tahu Anda tidak bermaksud buruk. Saya hanya ingin menguji apakah dirimu memang sama seperti yang aku harapkan. Harusnya sayalah yang berterima kasih kepada Tuan Rimuru. Berkat Tuan Rimuru, saya jadi yakin bahwa Nona Milim bisa berkembang menjadi lebih baik dari sebelumnya." Rimuru yang mendengar itu pun tersenyum dan berkata, "Terima kasih karena telah mengerti." Dan setelah itu, melihat Carrion yang saat itu masih tertawa terbahak-bahak, Frey pun langsung mengalihkan pandangannya ke arah Carrion. "Ngomong-ngomong Carrion, apa yang kau tertawakan tadi?" Frey pun saat itu langsung mencengkram wajah Carrion dengan tangannya. Dan setelah itu, Frey pun langsung memelintir-melintir kepala Carrion yang membuat Carrion pun langsung berteriak kesakitan. Dan setelah itu, Rimuru pun berkata pada Milim, "Kau lihat itu Milim, segera minta maaf ketika kau berbuat salah sebelum kau terlambat. Ini adalah pilihan yang benar." Milim yang mendengar itu pun berkata, "Aku mengerti Rimuru." Dan setelah itu, Rimuru pun mengajak Milim untuk pindah tempat. Di sisi lain, terlihatlah Carrion yang menjerit-jerit minta tolong sama Rimuru untuk menunggunya. Namun Rimuru saat itu berkata di dalam hati, "Maafkan aku Carrion, tetapi aku punya tugas untuk menunjukkan kehebatan makanan kepada tamuku. Aku tidak akan melupakan pengorbananmu Carrion. Terima kasih karena telah menyelamatkan diriku." Astaga, kayaknya di episode kali ini Carrion tuh apes banget. Gak lama setelah itu, terlihatlah Suna yang datang memberikan makanan. Itu adalah sup. Milim yang melihat sup itu pun jadi seneng banget. Namun saat itu, Midrey berkata, "Saya tidak terkesan sama sekali dengan hal ini Raja Iblis Rimuru. Saya tidak terima Anda mengajarkan sesuatu yang hina seperti ini kepada Nona Milim." Rimuru yang mendengar itu pun tersenyum dan berkata, "Apa yang Anda maksud dengan hina?" Rimuru pun saat itu menjelaskan kepada kita bahwa orang itu adalah Midrey, kepala pendeta para pemuja naga. Dia adalah perwakilan dari orang-orang yang sangat ingin mengurus Rimuru yang Milim pernah sebutkan dulu. Dan dia adalah orang yang punya pemikiran yang sangat berat terhadap masakan. Midrey pun saat itu menjelaskan kepada Rimuru, tata krama makan yang benar itu adalah dengan menikmati rasa alami bersama dengan bentuk alami. Tapi bahan makanan tersebut sebagai bentuk rasa terima kasih terhadap bahan makanannya. Jadi sangat tidak etis jika Anda malah mengotorinya seperti ini. Kau bisa berbuat sesuka hatimu Tuan Rimuru karena ini adalah wilayahmu. Tetapi saya tidak terima jika Anda melibatkan Nona Milim kami. Mendengar itu, Rimuru pun berkata, "Jangan bilang begitu. Cobalah makan satu suap aja." Midrey yang mendengar itu sepertinya tetap nggak mau. Melihat sikap Midrey yang saat itu rada aneh, Hermes pun langsung meminta maaf kepada Rimuru. "Tuan Rimuru, tolong maafkan kepala pendeta kami." Rimuru yang mendengar itu pun tersenyum dan berkata, "Apa boleh buat? Kalau dipaksa juga nggak bisa." Terlihatlah Milim yang saat itu panik banget. Namun tiba-tiba Suna langsung memukul meja tempat itu yang membuat Midrey pun kaget banget. Midrey pun berkata pada Suna, "Apa yang baru saja kau lakukan?" Namun Suna berkata, "Diamlah. Apa Anda mengerti soal makanan? Padahal Anda belum pernah mencoba memakan sesuap pun. Tolong lihat baik-baik sup ini.
terdapat banyak bahan makanan di dalamnya kan. Dan sup ini adalah wujud yang diimpi-impikan oleh Tuan Rimuru. Rimuru yang mendengar itu pun jadi kebingungan maksud dari perkataan Suna. Suna pun melanjutkan perkataannya. Di bawah naungan Nona Milim, kini terdapat banyak ras dan para majin yang dulunya menjadi bawahan Clayman. Dan juga kalian pasti akan sangat repot jika semua ras tidak saling mengerti. Satu ras terdiri atas kekuatan yang sangat besar. Tetapi jika semua kekuatan mereka disatukan, maka hal itu bisa menciptakan kekuatan yang lebih besar lagi. Mendengar itu, Midre pun berkata, lalu apa hubungannya hal itu dengan masakan? Suna pun menjawab, kau akan tahu jika memakannya. Satu suap aja. Midre yang mendengar perkataan dari Suna itu pun langsung mencobanya. Kalau kau sampai berkata begitu, aku nggak keberatan untuk mencoba satu suap. Dan ketika Midre mencobanya, mata Midre pun langsung melotot. Midre merasakan sensasi kegembiraan di dalam hatinya. Ternyata inilah yang namanya masakan. Suna pun saat itu berkata kepada Midre, inilah yang dinamakan dengan harmoni. Setiap rasa dari setiap bahan makanan yang ada di dalamnya tidak berdiri sendiri, melainkan bersatu menjadi satu rasa yang sempurna. Dan di dalam sup ini tertuang harapan agar dia bisa memiliki harmoni yang sangat baik. Midre yang mendengar itu pun jadi tersentuh dan sampai menangis. Midre pun langsung memakan lagi sup itu sambil berkata, dibandingkan dengan sayur manapun yang pernah saya makan, satu sendok ini terasa jauh lebih lezat. Suna yang mendengar itu pun berkata kepada Midre, baguslah jika Anda mengerti sekarang. Kalau begitu, yang namanya masakan itu tidak selesai dengan satu hidangan aja. Kau pasti tahu hal itu kan? Suna pun menjelaskan, makanan roti di sini adalah dari kerajaan Brumun. Dan steak ini adalah dari negara Parmenat. Yang ini dari negara Dwargon. Dan seafood ini dari dinasti Sarion. Satu hidangan lezat jika dikombinasikan dengan yang lain, maka akan terasa lebih bernilai lagi. Sama halnya dengan negara. Dengan membangun koneksi yang luas dan mendalam hubungan antar negara, kita bisa mendapatkan kepuasan yang lebih melimpah. Itulah yang diinginkan oleh Tuan Rimuru. Milim yang memakan makanan itu pun terlihat seneng banget. Dan di sini Midre berkata, saya tidak pernah mencoba memikirkan arti sebuah masakan. Saya yakin dunia yang diimpikan oleh Raja Iblis Rimuru juga merupakan dunia yang diinginkan oleh Nona Milim. Gak cuma itu aja, aku juga gak pernah melihat Nona Milim tersenyum semenyenangkan itu. Bahkan ketika dia memakan sayur mentah, dia gak pernah tersenyum. Ternyata selama ini aku telah salah. Hermes yang mendengar itu pun berkata, ya jelaslah, lagian yang kau kasih itu sayuran mentah yang rasanya aneh banget. Rimuru yang melihat Midre tersentuh itu pun berkata, kerja bagus Suna. Meski aku sedikit malu karena aku bahkan tidak memikirkan hal seperti itu. Tapi jika dilihat-lihat, itu punya makna yang sangat luar biasa. Dan setelah itu, Hermes pun berkata kepada Midre, kalau kau murung begitu, nanti suasana bakalan jadi suram. Mari kita makan sebelum makanannya dingin. Mendengar itu, Midre pun jadi kesel sama Hermes. Namun tiba-tiba Milim mencomot makanan dari Midre karena Milim masih lapar banget. Dan melihat itu Midre pun jadi kaget banget. Dan setelah itu Rimuru pun berkata kepada Benimaru, adikmu itu ternyata hebat banget. Dia adalah adikmu yang sangat luar biasa. Benimaru yang mendengar itu pun tersenyum sambil berkata,
dia adalah adik kebanggaanku. Dan malam itu, pesta makanan pun langsung diadakan sangat meriah. Dan besok adalah festival pembukaan. Akan ada lebih banyak orang yang diundang di festival. Tapi yang paling menarik perhatian Rimuru adalah turnamen bela diri di mana Hiro Masayuki akan berpartisipasi. Terlebih lagi, Rimuru sudah terlanjur berkata kalau Rimuru akan menerima tantangannya jika dia bisa menang. Rimuru ingin menyuruh salah satu dari eksekutif agar bisa ikut berpartisipasi dalam turnamen itu untuk mengukur kemampuan dari sang pahlawan. Dan Rimuru pun saat itu memikirkan siapa yang akan ditunjuknya karena ada banyak yang cocok untuk kandidat seperti itu. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!